Halo Rainor, Ya, gimana? Sehat? Oke. Ya, oh iya Kak. Saya tuh kan sebelum kelas saya ini sudah ada kelas yang udah ulangan ya Kak. Itu Kak bilang ini Kak, kebanyakan soalnya tuh tentang perbandingan Kak. perbandingan. Hukum dasar ya? Oke. Ya, kau udah buat ini soalnya. Kita bahas aja ya dari sini ya. Oke, kita langsung. Ini udah dikategoriin, banyak di sini. Nih, mulai kategori ini ya. Hukum dasar dulu. Ini dia perbandingan, masa dan perbandingan. Ya, mulai dari sini ini buat Lavoisier dan Dalton ya. Kalau Lavoisier masih ingat kan ya perbandingan tetap. Ya, kalau Lavoisier itu dia perbandingan tetap. Berarti masa sebelum dan sesudah reaksi sama. Sama dengan masa setelah reaksi. Jelas ya? Jelas ya suaranya ya, Ranor ya? Lihat Kak, Oke, oke. Nah, jadi kita lanjut nih dalam sebuah percobaan. Ini logika, fokusnya ke logika massa dan perbandingan kursor. Dalam sebuah percobaan, 12 gram magnesium dibakar dengan 10 gram oksigen. Berarti di sini ada magnesium sebanyak 12 gram dibakar dengan 10 gram ya oksigennya. Menghasilkan magnesium oksida. Setelah reaksi selesai, ternyata masih terdapat sisa oksigen sebanyak 2 gram. Ini sisa 2 gram. Ini hasil reaksi. Yang ditanya, berapakah massa magnesium oksida yang terbentuk? Ini tinggal kita jumlahin aja ya. Kalau Lavoisier berarti massa kiri itu sama dengan massa kanan. Ya, karena di sini dia ada sisa 2 gram, berarti ini kita kurangin ya. Berarti yang magnesiumnya dia habis, berarti bereaksinya 12 gram. Kalau magnesiumnya dikurangin 2 gram, karena dia 2 gram sisanya. Berarti 10 kurang 2 berarti 8 gram. Berarti massa magnesium oksida tinggal kita jumlahin. Berarti 12 ditambah 8, 20 gram. Gitu. betul Kak. Itu oksigennya dikurang 2 gram karena Nih, karena ini. dapat sisa oksigen guys. Ya, Oksigen benar. Jadi oksigennya nggak ikut bereaksi. Ini kan yang ditanya apa namanya massa magnesium oksida yang terbentuk gitu. Jadi dia yang total bereaksinya oh aja. gitu. Ya, yang sisanya jadi dia Iya. nggak terlibat. Gitu. Ini kalau Lavoisier ini Pak hukum dasar yang paling mudah gitu. Jadi ini tinggal jumlah-jumlahin aja. Pokoknya keywordnya massa kiri itu sama dengan jumlah massa kanan gitu. Kiri sama dengan kanan. Lanjut, Rainor. Gitu. Ini kalau misalkan nih ada soal nih, magnesiumnya di sini 14 gram. Ditambah oksigen menghasilkan magnesium oksidanya misalkan 20 gram. Semuanya habis bereaksi. Berapa massa si oksigennya? 13 gram. Oh berarti 5 oksigen Kak. Berapa? 5 Berapa oksigen. gram? 5 dari mana? Eh, kan kan mestinya 20 Kak. Ya, Ya udah, hasilnya 20. tinggal tambah aja kan Kak ya untuk melengkapi Ini, magnesiumnya Kak. ini 14 ya, Rainor. Oh, itu 14 Kak. Ya, 14. Oh, iya 6 Kak. 6 ya. Oke, 6. gampang ya, tinggal dikurangin aja ya. Ya.
Kita lanjut. Nah, ini untuk yang Dalton sekarang. Sini diketahui ada unsur terdiri dari belerang dan oksigen. Berarti ada Es berbanding sama O. Oh. Nah, di senyawa pertama mengandung 50% belerang. Berarti ini pertama 50%. Di sini kan dia cuma ada unsur S dan O ya. Berarti kalau belerangnya 50%, oksigennya berapa persen, Rainor? Eh, apakah kalau darahnya pak, kalau Kalau darahnya belerangnya pakai lima enggak? puluh persen, oksigennya Berarti berapa oksigen persen? juga 50%. Ya, betul. Oksigennya juga 50%. Ya, berarti juga 50% ya. Ini buat senyawa pertama. Nah, di senyawa kedua, dia mengandung 40% belerang. Berarti oksigennya Jadi 60% ke oksigennya. 60%. Ya. Yang ditanya, berapakah perbandingan massa oksigen pada senyawa satu dan 2? Ini yang ditanya ya, massa oksigen. Oksigen di senyawa satu berbanding oksigen di senyawa 2. Nah, untuk massa belerang yang sama. Jadi kita otak-atik biar massa belerangnya sama. Nah, ini pertama kita bisa kecilin dulu. Ya, kita kecilinnya berarti kanan kiri ya untuk persenyawa ya. Ini berarti kalau kita kecilin dia jadi ini kita bagi ya. Ini sama-sama kita bagi 50 ya. Jadi di sini 1 berbanding 1. Ya, Berarti itu yang ini bawah. kan 50 sama 50. Jadi kita bandingin dulu nih yang sejajar Oh untuk iya sih. senyawa satu di antara S1. Ini juga sama nih. 40 banding 60. Berarti kan 4 Berarti banding 6. dua dua banding Dikecilin, iya, 2 dua banding banding tiga 3. tiga. Ah ya. Nah, nah sekarang kita harus otak-atik. Ini kakak buat lagi aja ya. S banding O-nya. Di senyawa 1, tadi ini 1, ini banding 1. Yang senyawa 2-nya ini 2 banding 3. Nah, kita mau otak-atik biar S-nya itu harus sama. Ini S-nya harus sama. Berarti kalau S-nya sama, antara 2. Yang senyawa 2 kita ubah jadi 1, atau yang 1 kita ubah jadi 2. Nah, kalau kayak gini, enaknya kita pilih yang angka besar. Jadi, kalau angka besar dia lebih bulat. Nah, sekarang kita fokus di sini. Mana yang lebih besar, 1 atau 2, Rainor? Pak. 2. Nah, berarti 1 ini kita ubah jadi 2. Berarti diapain biar 1 ini jadi 2? Lagi ya. Dikali kak. Dikali berapa? Kali dua kak. Kali 2. Ya, kalau ini dikali 2, berarti ini juga harus dikali 2. Dua. Ya, jadi yang ini 2, yang ini sama 2 banding 2, yang ini berarti 2 banding 3. Jadi jawabannya O yang pertama berbanding O yang kedua adalah 2 banding 3. Gitu. Paham, Rainal? Tambah. Tapi ya berarti ini kita kecilin dulu ya. Dia per ini ya, per baris ya, per senyawa kita kecilin. Setelah kita kecilin, kita sesuaikan dengan soal. Ya. Ingat kalau keywordnya hukum Dalton, Dalton itu dia salah satu senyawa, salah satu unsur ya, maaf, salah satu unsur itu perbandingannya sama. Sama. Yang lain itu kelipatan. Kalau di soal yang lalu kita bahas ya, nanti bisa juga nanti tipe soalnya dia ada soal. Manakah yang memenuhi hukum perbandingan Dalton? Gitu. Kalau kayak gitu sama dari persen, pasti rata-rata persen ya kalau untuk Dalton ya. Dalton ini persen, nanti kita ubah, kita sederhanain, terus kita otak-atik. Biar salah satunya, ya salah satu kolom ini ada yang sama. Gitu. Kalau misalkan dia bisa sama, atas sama bawahnya di salah satu unsur, berarti dia memenuhi hukum Dalton. Oke, Rainor? Oke, kita lanjut. Nah, ini Gay-Lussac dan Avogadro. Nah, Gay-Lussac itu dia hukum perbandingan volume. Jadi kalau di Gay-Lussac itu pasti yang diketahui adalah volume. Nih, volume. Kalau di Avogadro itu adalah perbandingan mol.
Ya, yang semua ini di dalam dua apa namanya hukum ini harus ada pasti ada yang namanya reaksi kimia. Berarti keywordnya kuncinya itu kita harus setarakan. Nah, jadi kita di step ini kita harus setarakan reaksinya, gitu ya. Sekarang kita coba nomor 3, gas etana C2H6. C2H6 dibakar sempurna sesuai dengan persamaan. Kalau dibakar, dia selalu direaksikan dengan oksigen. Hasilnya pasti CO2 dan H2O. Ini udah pakem, gitu. Pokoknya semua yang ada C ketemu H, ini hidrokarbon, hidrogen dan karbon, ketika dibakar selalu hasilnya CO2 dan H2O. Ini final harus hafalin, karena bisa jadi nanti di soal nggak dikasih tahu reaksinya. Gitu. Nah, kalau udah, kita setarain dulu. Atau kita masukin dulu ya informasinya. Di sini gas etananya ada 4 liter. Kita buat, di sini ada 4 liter. Maka volume gas oksigen yang diperlukan dan gas CO2. Nah, ini berapa nih liternya? Volumenya. Nah, tadi keywordnya adalah kita harus setarakan reaksi. Masih ingat penyetaraan, Rainor? Ya kak, gitu kak. Step apa dulu? Atom apa dulu yang harus kita setarakan di sini? Eh, oh kak, Oh, benar. oh di kanan kan ada kiri kak. Di kanan ada kiri. Di kanan ada tiga kak. Nah, ingat urutan penyetaraan. Pertama, Harus. setarakan Oh, atom selain O dan H. Ini harus banget pertama. oh, oke kak. Kenapa Berarti C kak. atom O itu belakangan? Karena atom O itu ada di banyak reaksi. Pasti dia ada entah di satu jadi dua atau dua jadi satu gitu. Jadi kalau kita setarain Oh ya. fokusnya di O nggak setara-setara. Jadi kita cari atom yang cuma ada di Oke. satu reaksi kiri Yang sama C satu kak. reaksi kanan. Ya, betul. C. Di sini C-nya kan dua ya. Berarti Dua ini kak. dikali berapa? Jadi berapa nih koefisiennya, Rainor? Dua kak. Dua. Nah, sekarang habis itu kalau udah H dulu, terakhir baru O. Ya, karena H di sini cuma ada satu ya. Satu di Ya kiri, kak. satu di kanan. Ya, di sini H-nya Jadi 6. ini kak, tinggal tinggal taruh tiga aja kak di Iya, depan H good. kemarin kak. Terakhir baru O. Berapa nih, Rainor? O yang Oh, ini. O-nya empat kak. Oke, ditambah sama, Satu berarti lima. Itu dua ya kak. jangan lupa ini ada angka di Oh, depan. lima kak. Lima kak. Tiga ya. Ini tiga ini. Eh, itu jadi lima atau? Tiga. Jadi Oh, totalnya itu berapa? duanya di H ya kak. Berarti Iya, tiga kak. duanya di H. Nah, tujuh. Lihatnya di Tujuh kak. yang O. Ya, 7. Nah, ini ada Hmm. dua. Berarti gimana? 7 Berapa kak? per Tujuh per 2. dua. Gitu. Jadi hasilnya yang kanan dibagi sama banyaknya O yang ada di kiri. Karena 7 per 2 kali 2 kan hasilnya 2. Kali 2, coret-coret hasilnya 7, maaf. Hasilnya Tujuh 7. kak. Gitu. Sama ya, berarti setara. Ya, kak. Gitu. Sekarang kita cari nih volumenya. Berarti volumenya si oksigen pakai dia pakai perbandingan koefisien. Jadi fokusnya dari koefisien yang ditanya antara yang ditanya per yang diketahui Ya. dikali dengan mol yang diketahui. Nah, di sini yang diketahui adalah data dari C2H6. Berarti C2H6 itu akan jadi pembanding. Nah, pertama kita mau cari oksigen. Berarti di sini antara O2 berbanding sama C2H6. Berarti koefisiennya O2 7 per 2 per C2H6-nya 1 ya. Per 1 dikali molnya bisa mol bisa volume. Kalau dia Gay-Lussac volume, kalau dia Oh, Avogadro mol, sama aja. iya. Berarti dikali 4 liter. Ini berarti 7 per 2 dikali 4. Coret-coret ya. Berarti Dua. Berarti dua kali tujuh 14. 14. 14 Iya, 14 liter. liter. Good. Oh. Nah, coba Reinhard cari yang CO2-nya. CO2-nya berarti Yang perbandingannya dua CO2 CO2-nya kak. sekalian sama H2O-nya. Berarti eh, tujuh bagi dua per Berarti berapa per berapa?
tujuh tujuh bagi apa, 7/2 bagi 2 kali 4 kan? 4 liter. Nah, kalau kita mau cari CO2, ingat tadi dia pembandingnya terhadap C2H6. Ya, Ya. berarti CO2 berbanding C2H6. Oh, ya, Kak. CO2-nya 2, C2H6-nya 1 dikali sama Oh, volumenya. CO2-nya beda ya, Kak? Iya, Ya, 8 berarti liter. 8 Nah, liter. sekarang kalau H2O yang ditanya, berarti H2O berbanding C2H. C2H6. Nah, jadi pembandingnya dia selalu sama, Rainor. Berarti Karena ya, yang kayak kita tahu itu C26 berarti per C2H6. Berapa nih, Rainor? 3/1 kali 4 Kak. Berarti 12 Kak. Good. 12 liter. Paham buat soal ini? Paham Kak? Oke, kita lanjut. Nah, ini masih sama si Gay-Lussac, cuman dia tipe soal yang agak beda gitu. Kalau ini dia nggak diketahui nih, CXHY. Nah, tugas kita adalah mencari rumus molekulnya. Jadi kita dulu CXHY sama ya, dibakar sempurna plus O2. Ingat selalu hasilnya CO2 dan H2O. Ini pakem. Nah, kalau udah kita masukin nih volumenya. Di sini hidrokarbon CXHY-nya adalah 5 liter. Terus oksigennya 15 liter. CO2-nya adalah 10 liter. Nah, kalau kayak gini, kalau tadi kan kalau tipe soal yang atas, geser dulu ya, biar Rena tahu bedanya. Kalau soal yang atas, dia cuma diketahui satu data volume. Nih, volumenya C2H6 doang. Cuma ada satu data volume di sini. Ya, tapi diketahui nih si etananya, senyawanya diketahui. Kalau ini dibalik. Jadi yang ini diketahui data volume semuanya, kita suruh cari rumusnya. Rumus dari molekulnya. Nah, kalau kayak gini tinggal kita bandingin aja, ini gampang. Pertama kita bandingin, jadiin koefisien. Nah, berarti ini gimana Kak? Berarti 1, 3, 2 gitu ya? Ya, 1:3:2. 2. Langsung jadi koefisien atas. Berarti ini 1, ini 3, Oh, ini 2. Gitu. Kalau udah, baru kita yang pertama, yang kedua kita setarain. Ingat aturan penyetaraan tadi? iya kok. Setarakan atom selain O dan H. Yang paling Berarti, akhir tuh O sama H ya. Berarti C. ya, berarti atom apa dulu? C. Good. Berarti berapa tuh C-nya, Rainer? Nah, karena Ini di gimana kiri ya Kak? kita belum tahu, berarti potokannya sama yang kanan nih. Yang udah ada. Jadi kita Berarti yang gimana jadi Kak? patokan adalah yang udah ada. Berarti di sini ada berapa nih, Rainer, C-nya? Ya, ada 4 Kak. C-nya berapa nih yang di 2 Kak, 2. 2 ya? Ingat, Ya. ini punyanya O. Di sini koefisiennya 1, Satu doang berarti Kak. fix. Satu Berarti doang. ini X-nya berapa? 2 Kak. 2, good. Berarti X-nya sama dengan 2. 2. Berarti jadinya C2. H-nya belum Ya. tahu nih. Kakak tulis lagi aja ya. Step kedua adalah setarakan atom H. Y. Salah H. Eh, Satu. H ya. Cari Y maksudnya. Ya, Y ya. Kita mau cari Y. Tapi kan kalau Y, kalau si H kita belum bisa setarain. Ini kan harusnya step kedua H dulu ya, Rainor ya. Ya Kenapa Kak. belum disetara? Kalau belum bisa, karena di sini belum Y-nya kita belum tahu nih. Y-nya kan bisa angka berapapun. Dan ini H2O kita ini belum ada koefisiennya. Iya Gitu. Kak. Jadi kita lanjut ke step terakhir O dulu. Ya, kalau O di sini udah ada Ya. nih semuanya nih. Oh, udah ada angkanya, udah ada Oh. koefisiennya. Gitu. Iya, Kak. Nah, kalau di kiri, nah sekarang fokusnya adalah O yang di mana? Yang di kiri atau yang di kanan? Nah, Yang taunya kanan dari Kak. mana? Kenapa di kanan? Karena kanan ada 3 Kak. Eh, Nah, iya. untuk pilih fokus, kita cari yang udah fix koefisiennya. Ya, di sini, di kiri, dia udah fix 3 nih, Rainur. Ya, Kalau di kanan, ini udah fix nih 2. fix. Tapi yang ini kita belum tahu. Iya, itu udah kok. Nah, jadi nggak bisa patokannya di kanan. Berarti yang udah fix adalah yang kiri. Yang Ya, ini. Kak. Nah, ini berapa nih total oksigennya?
Oksigennya 2 Kak. 2 sama angka depan jadi berapa? Oh 5 Kak. Berapa? Oh 3 sama 2. itu Kak 6 Kak 6 Kak. 6 ya. Dikali Kak. 6 Sorry. ya. Nah, Ya. ini berarti yang di kanan ini juga harus 6. Ya. Sekarang yang ini nih. Yang Sorry, ini Kak, udah saya berapa nih? kalau penyetaraan ini saya masih suka lupa mana yang dikali sama mana yang ditambah Kak. Oh, mana yang dikali sama mana yang Gimana Kak? ditambah. Kalau dia Gimana Kak? koefisien di depan, pasti dia dikali untuk tahu jumlah Iya. atomnya. Tapi, kalau misalkan nanti nih, yang ditambah itu kalau misalkan ini nih, kayak ini nih, sebelah kanan kan dia oksigennya ada 2 ya, nempel di CO2, ada juga nempel di H2O. Nah, berarti untuk tahu jumlahnya itu dijumlah gitu. Tapi untuk tahu nih di CO2 ada berapa oksigennya, itu tinggal dikali, berarti koefisien dikali sama angka belakangnya gitu. Oh iya. Oh Jadi kayak gitu berapa dikali nih ya. 4 pokoknya, Rainor? 4 Kak. 4. Nah, ini totalnya 6. Berarti ini kurangnya berapa? Yang sebelah kanan, biar jadi 6. 3 Kak. Totalnya yang kiri ada 6. Ada Yang 6. kanan udah ada 4. 2 Berarti, Kak. iya, 2 Kak. berarti ini adalah 2O. Oksigennya adalah 2. Berarti biar jadi 2O, ini kan dilihat nih. Ini kan dia 1 ya. Berarti kalau nggak ada angkanya 1 ya. Berarti biar jadi 2 gimana, Rainor? Di yang mana tadi Kak? Oh, ada kurang 2. Nih, ini kan dia udah ada 1 nih. Di sini nih. Dia biar jadi 2. Berarti diapain biar dia jadi 2? 1 biar jadi Di 2 diapain? dikali 2 Kak. Dikali 2. Berarti dikali 2 masuknya ke koefisien. Jadi 2 di sini. Gitu. Sampai sini paham nggak? Ada Kak. Ini sebenarnya muter-muter aja kalau penyetaraan dia. Iya Kak. Ini alasannya kita cari 2 gimana Kak? Maksudnya Alasannya kita cari 2. Karena tadi di sini kan yang udah fix, udah ada koefisien dan angkanya, itu yang kiri. Ya kan? Nih. ya ya 6 Kak. Sementara kalau kanan, ini udah ada nih. Koefisien udah ada, angkanya udah ada. Cuman yang H2O kita belum tahu koefisiennya. Jadi Iya. patokannya adalah yang udah fix. Gitu. Yang udah fix Oke. adalah yang kiri. Ya, berarti 3 kali 2 Oh, ya 6. Kak ngerti Kak ngerti Kak. Ya, ini udah ada 4. Iya iya. Berarti dia kurangnya 2. Gitu. Iya ngerti Kak. Nah, sekarang tinggal rumus kimianya. Berarti step terakhir, tadi kan kita udah O ya. Ya Kak sudah Kak. Berarti sisanya tinggal si H. Sisanya setarakan H. Nah, mana yang udah fix hanya? Yang kiri atau yang kanan? Hanya Kanan di Kak. sini ada di mana? Kanan Kak. Yang kanan, good, bener. Ada berapa nih, Rainor? Kayaknya Kak ada 4 Kak. Iya, berarti di Itu sini itu hanya dikalikan berapa? Kak. Iya, benar dikali. Ah, dikalikan. 2 Bukan tambah. kali 2, Kalau tambah benar. sama aja sih. Iya, 2 kali 2. Berarti yang kiri berapa nih? C2H? 2HO. Rumusnya C2H. C2H. C2H 2 Kak. Yang ini hanya Oh, harus berapa 4 nih? tadi 4 ya Kak. C2H 4. 4 Berarti Kak. C2H 4. 4. Jadi jawabannya C2H 4. Kakak ulang ya stepnya ya, biar Iya Reno gak Kak. bingung. Step Boleh Kak. pertama, kalau tadi bedanya sama yang atas itu dia udah ada fix reaksinya, ya, udah nih fix reaksinya itu senyawanya udah tahu nih C2H6. Kalau ini masih CXHY gitu. Nah, terus kalau nomor 1 di sini diketahui data volumenya cuma 1 doang. Kalau di sini pasti dia diketahui data volumenya kiri sama kanan. Ya. Kalau udah, kita sederhana ini 5, 15, 10. Kita sama-sama bagi 5 jadi 1, 3, 2. Terus dijadiin koefisien. Ini tahap pertama, ini tahap kedua. Tahap ketiga, setelah dia jadi koefisien, kita setarakan. Ya, ini penyetaraan. Nah, urutannya pakai penyetaraan. Berarti yang selain atom
O dan H. Nah, selain atom O Ya, dan H, berarti di sini ada atom C. Ya, tadi kita udah dapat di 1, 3, 2. Ini 1, ini 3, ini 2. 3, ini 2. Nah, fokus yang ada C-nya dan udah fix. Ini tadi kita belum tahu ya, C2-nya ya. Duanya dapat dari mana? Dari sini. C-nya inget ya. Lihatnya angka yang nempel banget sama atomnya, bukan angka ini ya. Oh, salah lihat. Kak. Iya, ya Kak. Nah, C-nya di sini ada 2. Karena di kiri cuman C-nya cuman ada di CXHY ini doang, nggak ada di sini, berarti langsung jadi jumlah. Berarti total C di sini 2, makanya C-nya C2. X-nya dapat jadi 2. Kalau udah tinggal hanya. Nah, cuman harusnya kan step kedua adalah H. Cuman kita belum tahu nih. 1, 3, 2. Nah, kita belum tahu koefisiennya si H2O. Masih bisa doa ya Kak. Ya, berarti kita lewatin dulu. Kita masuk ke step 3 sih, oksigen. Kenapa oksigen? Karena di sini udah fix oksigennya. Nih, sesuai dengan hukum Avogadro, si Lavoisier, maaf Lavoisier, kalau udah ada Bahasa Kak ya. ya, kiri sama kanan harus sama gitu. Sama. Kirinya tadi 3 kali 2, totalnya ada 6. Ya, di sini udah ada 2 kali 2. Totalnya oksigen di 2 CO2 adalah 4. Berarti sisanya tinggal 6 kurang 4. Berarti kurang 2 oksigen. Berarti oksigen yang ini di H2O harus ada 2. Nah, di sini kan baru ada 1 nih. Ya, kalau nggak ada angkanya berarti 1. Gimana caranya biar jadi 2? Berarti dikali 2. Jadilah koefisien. Oh, udah step terakhir, tinggal kita apa namanya setarakan atau hanya gitu. Kita tentukan jumlah hanya. Hanya berarti di sini 2 H2O berarti 2 dikali 2. Nih, 2-nya dari sini. Totalnya 4. Berarti H yang ada di sini adalah 4. Jadi rumusnya C2H4. Gimana, Rainor? Oke, baik Kak. Oke, Kak. Oke, lebih baik ya. Lanjut. Nanti kayaknya ada soal serupa deh. Atau mau cari soal serupa dulu yang kayak gitu? Di bawah ada. Atau kita mau lanjut Boleh materi? Kak. Hah? Boleh Kak. Yang serupa ya, biar lebih Yang serupa Kak. melotok ya. Oke. Ini masih hukum dasar dulu ya sebelum ganti materi. Iya. Nah, ini masih sama ya. Ini ciri-ciri dari Lavoisier. Langsung aja nih. Sebanyak 7 gram logam besi, berarti Fe-nya ada 7 gram. Dia direaksikan dengan belerang. Barang Belerangnya 11 sebanyak gram. 11 gram. Menghasilkan belerang besi sulfat dalam sebuah wadah tertutup. Nah, berdasarkan hukum kekalahan massa, berapakah massa belerang yang telah bereaksi? Nah, kalau kayak gini, Diapain Kak? Ditambah Kak atau dikurang? ya berarti di sini nih, kalau di sini kan dia nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya keterangan sisa, ya nggak ada keterangan sisa di sini. Berarti kalau nggak ada keterangan sisa, dia massa FeS-nya berarti berapa? Tinggal dijumlahin. Berarti totalnya 18 gram. Nah, di sini yang ditanya adalah massa belerang yang telah bereaksi. Kalau ini kan namanya besi sulfat. Ya, besi sulfat nih. Kalau belerang aja berarti yang S-nya aja. Berarti yang bereaksi si belerangnya berapa gram, Rainor? Si S. 18 Kak. 18 itu si besi sulfat. Hasilnya Kak. Kalau belerang? 11 Kak. Iya, 11. Kalau yang Cuman yang ditanya, ada iya diputer-puter ini. Kalau lihat yang jam ditanya besi sulfat baru 18 gram. Kalau yang ditanya besi doang, mengenai beran doang Kak. Sudah 7 gram. ya. Oh, Oke, gitu. kita lanjut ya. Oke Kak. Di sini ada N berbanding O. Kurang jelas ya ini. Kita. N berbanding O ya. Nitrogen sama oksigen. Di senyawa pertama, Kak. kita buat tabel aja biar gampang. Senyawa pertama ada 28 gram nitrogen.
sama 32 gram oksigen. Ini gram ya satuannya. Terus di senyawa kedua mengandung 28 gram nitrogen dan 64 gram oksigen. Nah, yang ditanya adalah berapa perbandingan massa oksigen pada senyawa 1 dan senyawa 2. Nah, kalau ini tinggal kita bandingin aja ya. Oksigen di senyawa 1 dan 2. Berarti oksigen di senyawa satunya 32, oksigen di senyawa 2-nya 64. Yang ditanya perbandingan massa. Ini udah berupa massa ya. Jadi langsung kita cinin aja. Jadi berapa banding berapa nih, Rainor? 32 banding 64. Kalau dikecilin jadi berapa banding berapa? 2/3 Kak. Dari mana? 1/2 Kak. 1 banding 2. Iya. Ya, 1 banding 2 ya. Oke. Ya. Dari mana? Jadi dia bisa pakai gram, bisa juga pakai persen. Kalau pakai persentase yang tadi yang di atas. Nah, lanjut nih. Oh, ya. Gay-Lussac dan Avogadro masih sama. Metana dibakar sempurna. Ini udah dikasih tahu ya reaksinya. CH4 plus 2O2 menghasilkan CO2 plus 2 2H2O. H2O. Oke. Jika volume gas karbon dioksida yang dihasilkan adalah 5 liter. Nah, ini berarti 5 liter. Maka volume gas oksigen yang diperlukan adalah berapa? Ini sama kayak tadi Kak. Sama ya, pakai apa? Perbandingan Pencitraan. Bandingnya koefisien. apa? Ya, Koefisien. berarti ini perbandingannya antara apa sama apa nih, Rainor? Antara siapa sama siapa? Di Karbon Kak. soal. Bukan. Karbon sama Kak. Hmm? H. H. Nih, lihat soalnya. Jika volume gas karbon dioksida, CO2 yang dihasilkan adalah 5 liter. Ya Kak. Maka Yang volume ditanya gas oksigen berapakah O2. volume Oh, O2 oksigen? Kak. Nah, berarti 2, perbandingannya antara 2O2 dan ya, CO2. benar. O2 berbanding dengan CO2. CO2. Berarti koefisiennya ya. Berarti 2 per 5. Eh, koefisien dulu. koefisiennya nggak ada Kak. Nah, 1 berarti kalau nggak ada. Iya, 1 kalau nggak ada. Oke. Kali 5. Kali Jadi 5. 10 Oh, 10 liter. liter. Kalau ditanya berapa Oh nih iya. volume CH4 dan H2O2? H2O. CH4-nya berapa? CH4 dulu. Eh, apa Kak? Kenapa Kak tadi Kak? CH4 volumenya berapa? CH, oh CH4 Kak. Berarti kan pokoknya sama aja Kak. Kan, Ya, sama aja. Benar ya? Kenapa sama iya, aja? karena kan ya sama aja kan kita kan juga ini nggak tahu dua ini berapa liter. Sama aja CH4 kita tahu kita ya Kak. Berarti hasilnya juga sama 2/1 kali 5. 10 liter dong. Oh, Yang mana? Yang ya kan H2O satu atau kan yang Kak? CH4? Ya CH4 Kak. CH4. Ini berapa nih koefisiennya? CH4 bukannya koefisiennya juga 1 Kak? Ya, sama-sama 1 kan? Berarti kalau Iya, koefisiennya sama, volumenya sama nggak? volumenya sama Kak. Sama. Ini kan berarti 1/1 kali 5. Ya, 5 Kak. 5. Kalau ini Oh, baru sama oh nih, itu sama nih, sama-sama 2. itu dua Ya, koefisiennya ya Kak. Oh ya Kak. ya 10 liter gitu. Paham ya? Pokoknya jangan lupa dipastikan perbandingannya dulu antara apa sama apa. Terus Rainer buat kayak gini. Koef berbanding koef dikali sama volume yang diketahui. Oke? Oke. Oke, kita lihat lagi soal yang serupa nomor 4. Di sini ada reaksinya, langsung aja kita tulis N2+3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, reaksi amonia. Jika tersedia 15 liter gas hidrogen, ini 15 liter, maka volume gas nitrogen yang dibutuhkan. Ini berapa volumenya? Sekalian aja. Nitrogen sama amonianya berapa? Berapa, Rainer? Sama kayak tadi. Si N2 dulu. N2 dulu. Perbandingannya. Ini bukannya 2 ya, Bu? Hah? Harusnya 2. Bukan ini harusnya 2 ya, Bu? Yang mana, Rainer? N2-nya, Bu. N2-nya bukannya harusnya ada koefisiennya, Bu.
Kalau nggak ada berarti 1. Kalau nggak ada angkanya berarti 1. Berarti 3/1 kali 15, Bu. Nah, jangan kebalik. Eh, Yang satu per ditanya, tiga kali 15, Bu. iya, yang ditanya ya, jangan lupa Iya. berarti ini N2 Berarti 5, Bu. per 5, Bu. Ya. A2 kali 15. Berarti 1/3 dikali berarti 5 liter. Kalau NH3 berapa, Renor? Apa, Bu? Kalau NH3? Berarti 2/3 kali 15, Bu. Berarti Ya, 2 kali 5, benar. Bu. 10, Bu. 10 liter. Jangan lupa ya, pokoknya yang di atas itu yang ditanya, jangan kebalik. Yang diketahui yang di bawah. Kalau misalkan kebalik, pasti salah. Oke, ini masih ada yang serupa deh. Eh, Cakep. Nah, agak beda. Iya. Ini kalau Jadi kalau masih yang sama tadi tipe. Kak, yang ininya kan yang atas tuh yang ini kan Kak, yang ditanyain Kak, Ya, atas tuh Kak, di rumusnya. Baru dibanding yang udah ada putarnya Kak. mm-mm. Ya betul. Ini yang agak Kok beda ya. Ini masih sama sih hmm, tadi. Ya ini masih sama lah pokoknya ya, tipenya kayak gitu. Oke, oke. berarti buat yang tadi eh Avogadro, Lavoisier berarti tinggal kiri sama dengan kanan. Kalau Dalton berarti kita cari perbandingannya. Terus kalau Gay-Lussac sama Avogadro tadi dia yang diketahui, F yang diketahui per yang ditanya dikali dengan volumenya. Sama tipe yang kedua yang dia cari senyawa. Nah, ini cari rumus senyawa ya. Ini tipe yang kedua. Kita lanjut. Nah, ini masuk ke pengenceran. Di sini seorang laboran ingin membuat larutan K2CrO4. K2CrO4. Ya, di sini udah diketahui MR-nya 194. Konsentrasinya 0,1 molar. Sebanyak 500 mili, berarti volumenya 500 mili. Nah, yang ditanya berapa nih massa kristal dari K2CrO4? Berarti massa itu yang gram. Berapa gram dari K2CrO4? Nah, kalau di sini dia udah masuk ke konteks molaritas nih, konsentrasi. Langsung aja kita masukin ke rumus konsentrasi nih. Gram per mr dikali 1000 per volume. Jadi kalau konsentrasi nanti kita akan ada beberapa rumus. Ini rumus pertama yang sering dipakai. Rumus kedua, ketika dia ketemu antara larutan 1 sama larutan 2. Misalkan kayak sirup nih. Sirup kita mau buat jumlahnya jadi lebih banyak. Berarti dia pakai pengenceran. Ya, jadi dia sirup ketemu dengan si air. Nanti dia ketika dia ada dua larutan yang bertemu, kita pakai konsentrasi 1 dikali volume 1 sama dengan konsentrasi 2 dikali dengan volume 2. Terus sama tipe lagi yang ketiga buat konsentrasi campuran. Jadi nanti misalkan nih sirup dicampurin sama larutan gula. Nanti kita gabungin yang ditanya yang diketahui berapa sih konsentrasi larutan campuran. Nah, kalau kayak gitu pakai rumus yang ini. Konsentrasi campuran itu sama dengan dijumlahin semuanya. Ini terlalu mep. Sini aja. Dijumlahin semuanya, berarti konsentrasi campuran itu sama dengan, kalau misalkan dia ada dua larutan, berarti M1V1 ditambah M2V2 per V1 ditambah V. Dua. Ini adalah V total. Ya. Nah, ini pakai, ya biasanya nggak jauh-jauh dari 3 rumus. Kita lanjut ya. Nah, di sini yang ditanya adalah massa. Langsung aja kita masukin ke rumus konsentrasi ya. Berarti konsentrasi sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume. Masukin konsentrasinya 0,1. Gramnya yang dicari, mr-nya 94. 1000 per volumenya 500. Kita coret.
Ini ya, coret atas bawah, 1000 sama 500 berarti jadi 2. Kita kali silang dulu. Ingat kalau sama dengan berlakunya kali silang. Berarti yang bawah udah habis ya. Di sini berarti 0,1 dikali 94 berarti 94 kali 1, satu angka di belakang koma, jadi 9,4. Sama dengan ini 2 dikali gram, jadi 2 gram. Berarti gramnya 9,4 per 2. Berapa tuh? 45, 47. 4,7 gram. Ini kayaknya tipe dia harusnya 4,7 ini. Ya, ini nggak ada jawabannya. Tapi di sini dia tipe. Ini 194 ya, maaf. MR-nya 194. Tadi salah. Kita kurang angka 1. Ini 194 ya, Rainor. Berarti 194 dibagi dengan 2. Berapa tuh? 194 bagi 2 berarti kan 9 9, 97 97 Bu. 14, iya. Good. 97 gram. Jadi jawabannya yang E. Ini soal yang paling mudah untuk soal konsentrasi. Wah, Nah, paling lanjut. mudah kayak gitu Bu. Ini paling mudah. Nah, paling mudah dia tinggal masukin rumus saja. Intinya rumusnya ini. Oh iya Bu. Kalau misalkan agak lebih ribet, yang dia banyak komanya. Itu yang apa sih? Itu yang V apa sih Bu? Yang di bawah 1000 apa Bu? Yang mana? Itu volume Bu. Yang di bawah 1000 Ya, 1000 per volume. volume. Ini Oh. volume. Lanjut ya, di sini tersedia 200 mili larutan HNO3. Berarti langsung aja ditulis HNO3 2 molar sebanyak 200 mili. Jika diubah menjadi larutan dengan konsentrasi 0,5 molar ini awal ya. Akhirnya dia mau ubah nih, jadi 0,5 molar. Maka volume air yang harus ditambah. Air yang ditambah. Nah, waktu itu kita udah bahas ya. Ada pengenceran, kita bisa buat dia lebih encer atau dia lebih pekat. Kalau dia lebih encer, berarti dia ditambah air, ditambah dengan air. Kalau dia lebih pekat, berarti dia ditambah sama zat terlarutnya. Kayak misalkan Rainer mau buat sirup, ya sirup dalam gelas. Caranya biar lebih pekat. Misalkan sirupnya kurang manis nih, kita mau buat jadi lebih manis. Berarti kita tinggal tambahin sirupnya dengan volume air yang tetap gitu. Tapi kalau misalkan kita mau apa namanya sirupnya kemanisan nih, kita mau buat sirupnya jadi nggak terlalu manis. Berarti caranya kita tambahkan dengan air gitu logikanya. Nah, Oh, ya. kalau sama ya, tadi ketika dia ada dua zat yang bertemu, berarti masuknya ke rumus ini, pengenceran. Ya, berarti tadi konsentrasi 1 yang awal, ini yang pertama, ini yang kedua, yang akhir. Berarti M1V1 sama dengan M2V2. M1-nya konsentrasinya 2 molar ya, 2 dikali dengan V-nya 200 mili. M2-nya 0,5, V2-nya yang kita cari. Nah, berarti di sini kita kaliin berarti jadi 400 sama dengan 0,5 V2. Berarti V2-nya tinggal kita bagi ya, 400 dibagi dengan 0,5. Nah, ini gimana caranya, Rainor? Menurut Kalau kayak gini, kita ini kita ubah biar jadi gampang. Ini kan kalau koma susah ya. Jadi kita ubah biar dia angkanya jadi nggak koma. Berarti kalau nggak jadi nggak koma, dari 0,5 kita ubah jadi 5 aja nih. Dari 0,5 ke 5 dia bergeser berapa banyak komanya? Dari 0,5 kita mau ubah jadi 5.
Nah, ini dia komanya bergeser 1 ya. Jadi caranya, kalau dia dari kecil ke besar, berarti dikali sama persepuluhan. Jadi misal nih, 0,05 kita mau ubah jadi 5. Dia kan bergeser 1, 2. Berarti sama aja caranya 100 dikali dengan 5. Kenapa 100? Karena dia bergeser 2. Kalau 0,005 kita mau ubah jadi 5. Berarti sama. Ini dia bergesernya 1, 2, 3. Berarti kelipatannya jadi 1000 dikali 5. Gitu. Tapi kalau misalkan dari besar ke kecil, misalkan nih dari apa namanya? Dari besar, ini kan dari kecil ke besar. Ya, kalau dari kecil ke besar kita bisa kali ini. Kalau misalkan kaliin, dia bisa aja ngutang, bisa juga kalau misalkan nggak mau ngutang, jadi dia berlakunya sama. Ini kan dia dari 0,5 ke 5, ini kita kali 10. Nah, biar dia nggak ngutang, atasnya juga kita kali 10. Jadi biar adil. Gitu. Berarti sama aja 4.000 per 5. Jadi sama dengan 800 mili. Nah, V2 di sini adalah volume total. Volume akhir itu adalah volume V. Bentar. Iya, V2 itu adalah volume total. V total. Nah, yang ditanya adalah volume airnya aja yang harus ditambahkan. Berarti kan dia awalnya 200. Ya. Ya, sebelum ditambah air. Setelah ditambah, dia jadi 800. Ditambah air, jadi 800 mili. Berarti berapa banyak air yang ditambah? Berarti tinggal kita kurangin. 800 dikurang dengan 200. Jadi 600 200-nya apa, Kak? mili. Apa? 200-nya 200-nya apa, dari Kak? soal. 200. Nih, Oh, 200. Volume itu awal. itu larutan HN gitu. Iya, benar. Jadi kalau kayak gini bisa ada dua tipe pertanyaannya. Pertanyaannya bisa yang ditanya volume total. Kalau volume total berarti yang langsung ini nih 800 mili. Jadi volume awal ditambah dengan volume air itu adalah volume total. Bisa juga yang ditanya volume airnya. Kalau volume airnya berarti tinggal kita kurangin. Volume akhir hasilnya dikurang dengan volume awal. Jadinya sisanya itu. Gimana, Rainor? Oke, kita lanjut. Nah, ini masuk ke mau cari soal yang sama tipe atau lanjut ke materi berikutnya, reaksi pembatas. Kenapa, Kak? Mau yang soal tipenya atau kita lanjut dulu reaksi pembatas. Soal tipe apa, Kak? Soal tipe yang mirip sama-sama pengenceran maksudnya. Oh, Ini nih di sini di bawah ada. lanjut Kakak udah lanjut siapin. aja, Kak. Nih, langsung aja ya. Ya, langsung aja, Kak. Bebas, Kak. Ya takutnya habis ya, soalnya sampai 8.30 ya Rainor ya. Iya, Kak. Oke, kita lanjut. Berarti reaksi pembatas. Asli batas, Nah, Kak. di sini ada 5,4 gram logam aluminium direaksikan dengan 0,5 mol asam klorida. Nah, aluminium itu Al direaksikan dengan asam kloridanya HCl. Menghasilkan Al, Ya, ada. Cl3. Dia menghasilkan AlCl3. Asalnya dari golongannya ya. Ini sebenarnya sih kalau misalkan Rainer nggak tahu nggak apa-apa lah ya tulisnya AlCl aja. Yang penting Al ketemu Cl gitu. Plus Oke. hidrogen. Plus si H. Jadi dia kalau kayak gini dia substitusi nih, dia keganti. Ini kan awalnya Al ini dia menggeser hidrogen, jadi ketemunya AlCl, hidrogennya jadi sendiri. Nah, di sini Oke, Kak. ada 5,4 gram aluminium. 5,4 gram. MR-nya, AR-nya di sini, AR-nya adalah 27. Kalau HCl-nya ada 0,5 mol. Nah, kalau kayak gini,
di konteks reaksi pembatas yang pertama wajib cek reaksi dulu. Wajib cek reaksi, dia harus setara. Ya, yang kedua, cari mol masing-masing per reaksi. Ya, di sini udah ada nih yang HCl-nya. Yang AL-nya belum. Berarti kita cari nih mol AL sama dengan gram per mr atau gram per AR. Berarti 5,4 per 27. Berapa nih Rainer? Kalau kayak gini dia bulat ya, jadi kelipatan. Bisa dia atas kelipatan bawah atau bawah kelipatan atas. Menurut Rainer apa? 27 itu kelipatan dari 5,4 atau 5,4 kelipatan 27? Itu lipatan dari 5,6. Ya, good. Ya, langsung aja ya. Berarti 5,4 Ya. jadi 27. 54 bagi 27 kan 2 ya. Ada satu angka Ya. di belakang koma, berarti 0,2 mol. Nah, kalau kayak gini, kita cari yang pengurangannya. Jadi kita cari yang kecil. Ini step lanjutannya. Ditulis lagi aja ya. Berarti di sini AL plus HCl, masukkan AlCl plus H2 gitu. Yang ini 0,2, yang ini 0,5. Ini ada mula-mula, ada bereaksi, ada sisa. Yang bereaksi yang mana? Yang kecil atau yang besar, Rainer? Yang 0,2 atau 0,5? Yang bereaksi 0,2 Kak. Ya, good. Yang paling kecil ya. Ya, Kak. Nah, Kak, ini di sini MBS apa Kak? Sebelum Kak? Masa mula-mula bereaksi sisa. molar bereaksi sisa. Oh ya. Ya, ini mula-mula, ini mula-mula, Mula ini reaksi sisa. bereaksi, ini sisa. Ayo. Ya, berarti kita kurangi nih. Nah, kalau ini buat nyari si apa namanya si produk yang kanan itu tinggal kita lihat aja perbandingan koefisiennya. Di sini kan koefisiennya 1 sama ya, berarti di sini juga yang bereaksi adalah 0,2 yang terbentuk. Kalau yang kanan ini namanya terbentuk. Ya Kak. Kenapa dia bukan bereaksi? Karena kayak apa namanya kertas kita bakar, hasil produknya kan jadi abu. Abu itu awalnya nggak ada, tapi setelah kertas sama api itu bereaksi, baru dia terbentuk abu. Jadi kita kurangin, berarti ini habis, yang ini 0,3, ini 0,2. Nah, yang di sini, yang bertindak sebagai reaksi pembatas yang mana? Siapa? Al, HCl, AlCl3, atau H2? Betul nggak? CL nggak? Apa? CL nggak? Reaksi pembatas itu yang Kasih batas apa yang kecil Kak? oh, Berarti AL lebih CL Kak. kecil, ya benar. Ya. Di si Al. Kalau ditanya, siapa yang sisa? Sisa Kak. 0,5 Kak. Ya, yang sisa yang HCl. Kalau ditanya berapa jumlah mol Al HCl yang terbentuk, berarti 0,2. 5. 0,2 Kak. Ya, lanjut ya. Sisa AL ya. Ya, di sini SO2, kita langsung tulis aja reaksinya. Nanti biasanya di soal nggak belum disetarain, jadi Raina harus setarain dulu ya. Oh, ini rata-rata udah dikasih setara dia. Nah, di sini ada 0,8 mol gas SO2, berarti di sini 0,8, O2-nya 0,5. Untuk membentuk gas SO3, yang ditanya adalah berapa jumlah mol SO3 maksimal yang dapat dihasilkan. Berarti sama ya, M, B, S. Selalu yang paling kecil yang bereaksi. Nah, kalau kayak gini, di sini kan ada koefisien nih. Jadi, untuk menentukan yang bereaksi, kan kalau sekilas kan yang lebih kecil molnya O2 ya. Nah, kalau kayak gini, di sini kan ada koefisiennya. Kalau yang di atas kan koefisiennya sama-sama 1 nih. Nah, kalau di sini, kalau udah ada koefisiennya, kita wajib bagi sama koefisien. Bagi koefisien. Logikanya gini,
0,8 itu buat 2 mol. Nah, yang untuk kita ngebandinginnya itu buat per 1 molnya. Gitu. Berarti ini 0,8 bagi 2. Berarti ini 0,4, yang ini 0,5 per 1. Karena di sini nggak ada angkanya ya, berarti 1. 0,5. Nah, baru kita pilih yang paling kecil. Gitu. Jadi kalau dia ada koefisien, wajib dibagi dengan koefisien. Berarti mana yang paling kecil, Rainor? Yang 0,4 atau 0,5? 0,4 Kak. 0,4. Ya, kita kalikan lagi sama koefisien buat yang bereaksi. Karena yang bereaksi adalah 2 mol, berarti 0,4 kali 2 nih. Sama dengan 0,8. 8 Kak. Nah, ini 0,4 dikali dengan 1. Karena yang bereaksi 1 mol. Nah, ini koefisiennya 1. 0,4. Nah, ini 2 nih koefisiennya. Berarti 2 dikali dengan 0,4. Berarti 0,8. Udah, tinggal kita kurangin. 0,8, 0,8 habis. 0,5, 0,4 berarti 0,1. Ini 0,8. Gitu. Pokoknya yang dia jadi reaksi pembatas, pasti dia habis bereaksi. Itu keywordnya. Gimana, Rainer? Berarti di sini volume SO3 yang dihasilkan adalah 0,8. Ada kesulitan buat ini masih soal yang mudah ya, nggak yang terlalu kompleks. Oke, kita lihat soal yang di bawah ya. Ini udah ada jawaban sama ininya juga nih di setiap penyelesaiannya nih, udah ada caranya. Oh, ya, Kak. Jadi nanti Rainer bisa coba-coba. Nanti boleh dikirim Kak untuk Iya. Oh, ada di situ ya Oh, Kak. yang kemarin belum ya? Belum Kak. Yang kemarin ya. Iya. Ini nanti abis ini langsung kakak kirim. Oke. Nah, ini masih bagian molaritas. Kita masih bisa ya, 2 soal lagi. Di sini, nah ini langsung aja ya. Di sini ada 0,5 molar, berarti konsentrasi sama dengan ada gram, ada mr, ada volume. Berarti langsung masukin gram per mr dikali dengan 1000 per volume. Berarti ini 0,5 gramnya. Gramnya yang dicari ya, gramnya, mr-nya 180 dikali 1000 per volumenya 200. Nanti kalau misalkan MR-nya belum diketahui, nanti Rainer cari ya. Masih ingat kan cara cari MR? Ya, bisa. Misalkan nih, ARC itu sama dengan 12. GR. O Ya, itu 16, H itu 1. Tinggal kita kaliin aja sama jumlah atomnya. Berarti ini dikali jadi 6. maksudnya kalau O2 tuh 16 kali 2 gitu ya. Iya, berarti ini di sini kan O-nya 6 nih. Rainer, berarti 16 kali 6. H-nya 12. Berarti 1 dikali 12. Jadi AR-nya dikali sama jumlah atom dalam senyawanya. Ya, Kak. Jadi ini jadinya berapa? 72 ditambah 96 ditambah 12. Hasilnya 180. Ya, ini langsung kita bagi. Ini berarti 5 ya. Langsung ya berlaku kali silang. Nah, ini bisa kita bagi nih. Seberang-seberang nih, biar nggak ribet. Ini 0,5, ini 5. Sama-sama ada angka 5. Ini berarti kita coret. Ini kita coret. Berarti jadinya 0,1. Sama-sama kita bagi 5. Kalau udah baru kita kali silang. Berarti gramnya sama dengan 0,1 dikali 180. Berarti 18 gram. Gitu. Jadi kalau dia ada sama dengan, yang bisa dicoret adalah seberang sama seberang, atas sama bawah. Ya. Yang agak beda. Hmm. Nih ya, coba ya, yang nomor 2 ya. Ya. Di Dalton. Langsung aja di sini P berbanding O. Oke. Kalau Di senyawa 1 sama senyawa 2. yang satu 1 gram. Ya, ini 31, ini 40, ini 31, ini 56. Ini ya perbandingan massa oksigen pada kedua senyawa. Ini ya berarti ya. Berarti kita buat 40 berbanding 56. Sama-sama dibagi
Ini kelipatan berapa nih? Gua kasih. Ya, dibagi dua dulu aja ya, biar gampangnya 20 Ya. berbanding 23. Berapa nih? Kok 23, 28, maaf, 28. 8 Kita Kak. bagi Oh, dua lagi berarti ya. Bagi dua berapa? lagi berarti 10 banding 10, 14. 11. Dua Berarti lagi Kak. dibagi lagi 5 banding 7. Jadi jawabannya yang D. Gitu dong Kak. Oh iya. Tadi cuma mintanya itu dong. Iya. Yang ribet sih yang bagian bawah sih coba nih ya. Nah, ini yang kompleks. Coba ya kita ini. Cu dapat bereaksi dengan oksigen. Membentuk senyawa A dan B. Berarti di sini ada Cu, ada oksigen buat senyawa A sama senyawa B. Bahwa senyawa A mengandung 80% tembaga. Berarti ini Cu ya. Di sini 80%. Tadi dia cuma terkandung Cu dan oksigen. Berarti kalau ini 80%, yang ini berapa persen, Rainor, si O-nya? Persen O-nya ini mana Kak? Nih, Sedangkan yang OB anu lah 12,5 orang sekian persen. Di soal cuma 80% ya Kak? Nah, ya Cu-nya 80%. Berarti O-nya berapa persen? Total persentase 20% Kak. berapa? 20% Kak. Ya, 20%. Ya, terus di sini, sedangkan senyawa B mengandung 12,5 gram oksigen. Senyawa B mengandung 12,5 gram oksigen. Ini gram ya, satuannya ya. Untuk setiap 50 gram tembaga. Tunjukkan apakah data ini memenuhi hukum Dalton dan berapakah perbandingan oksigen pada senyawa A dan B jika massa tembaga dibuat tetap. Nah, ini ada Nah, persen, ada gram. Berarti kalau kayak gini, ini kan kalau sama ini aja Kak, ya. kalau ada macam Persen itu bisa berubah jadi gram, bisa berubah jadi yang lain, dia fleksibel. Jadi kalau ini kita ubah, ini kita berarti kita kecilin dulu ya. 4 ya Kak. Ini A, ini B, ini Cu, ini O. Nah, ini jadi berapa nih, Rainor? Sama-sama dibagi berapa, Di jadi berapa banding di berapa? dibanding Kak. 4 80 4 banding banding 10. 1 Kak. Iya, 4/1. Yang ini, kelipatan nggak ini? Lipatan Kak. Iya, mana Eh, kelipatan? 12,5 kelipatan 50 atau sebaliknya? 50 Kak, 50 lipatan 12. 50 kelipatan 12,5. Eh, eh, Kalau 50 berarti 50, iya kan 100, Kak? 150, 200. Oh, 12,5 Kak. Ya, Iya lipatan. 12,5 kelipatan 50. Berarti 12,5 biar jadi 50, kira-kira dikali berapa nih? 12 yang mendekati 50 kali berapa? 4. Ya, kali 4. Bener. Ini 12,5 kali 4 hasilnya 50. Berarti di sini 4/1. 1 juga. Nah, jadi berapakah masa perbandingan massa oksigen pada senyawa A dan B adalah 1/1. 1 banding 1. Terus dia memenuhi hukum Dalton atau enggak? Betul kan ini Kak, sebelum dan sesudah sama kan? Mas, Kalau kita itu yang reaksi Lavoisier. sebelum. Kalau Dalton Itu itu apa dia saja? salah Itu satunya ada yang tetap. satunya sub alpha. Oh, ini. Ya, Love ya. berarti dia memenuhi ya. Nih, di sini udah ada juga sih jawabannya. Tuh, Oh, ya. sama ya jika perbandingan oksigen untuk Cu tetap pada senyawa memenuhi hukum Dalton berbeda. Ya, di sini perbandingannya sama. Ini sama semua. Ya, berarti yang Ya, sama Kak. semua itu bukan hukum Dalton, tapi hukum Proust. Ingat nggak? Yang perbandingan tetap. Karena ini sama semua nih. Ini 4/1, ini 4/1. Nah, Dalton itu kalau misalkan nih, dia memenuhi hukum Dalton kalau misalkan di sini misalkan ini 2/1, satunya 4/1. Nah, jadi salah satunya aja yang sama. Bisa di yang di kiri atau yang di kanan. Kalau dia dua-duanya sama, berarti dia memenuhi hukum Proust, bukan Dalton. Proust itu yang dia perbandingan tetap. Jadi dimanapun dia tetap. Tapi kalau Dalton, salah satunya aja yang tetap. Satu unsur tetap, satunya lagi kelipatan. Gitu. Oh, ini. Ya, berarti di sini tidak memenuhi hukum Dalton.
memenuhi Dalton karena semuanya sama. Sama. Kalau data itu satu sama satu beda ya. Iya, pokoknya kalau Dalton satu aja yang sama. Gitu. Ini gampang nih. Berapa hukum berdasarkan hukum Lavoisier berdasarkan masa awal besi dan belerang dalam campuran tersebut adalah, nah di sini ada besi ketemu dengan belerang. Ya, awalnya di sini besinya 20 gram. Setelah reaksi selesai terbentuk 22 gram besi sulfida. Ini terbentuk FeS-nya sebanyak 22 gram. Dan tersisa 2 gram besi. Ini sisa 2 gram besinya. Ini awal. Nah, berapakah masa awal besi dan belerang di dalam campuran tersebut? Ditanya. Nah, fokusnya di sini. Nah, di sini dia terbentuk 22. Ini adalah fokusnya. Patokannya. Kenapa patokannya? Karena dia udah fix 22. Kalau masa yang terbentuk itu nggak bisa diotak-atik. Ya, di sini sisanya 2 gram. Ya, dari awalnya 20 tapi bersisa 2 gram. Berarti yang bereaksi berapa, Rainor? Tinggal kita kurang ya. 20 kurang 2. Berarti ada 18 gram Fe. Berarti si belerangnya berapa gram nih? Biar hasil akhirnya 22 gram. Dari 18 ke 22. Berarti Berarti belerangnya ini kurang berapa? dua kak. Ya, 18 tinggal kak. dikurang aja. 22 kurang Ya, 18. Jadi 18. 4 Oh, ada gram. 4 gram. Ya, Terus dibanding 18 kan belum. berapa masa awal besi dan belerang dalam campuran? Berapa gram sebelum? Oh, dia campuran. 22 gram. 22 gram besi. Tersisa 2 gram besi. Hmm. Oh, di sini dia bilangnya campuran nih. Dia campuran bukan massa besi doang. Jadi kalau kayak gitu gampang nih. Ini kalau misalkan dia 20 gram ya ini massa besi doang, benar nih. Berarti 18 sama 4 gram. Tapi karena dia campuran, kita nggak tahu nih. Yang penting keywordnya adalah dia harus menghasilkan 22 gram. Nih, terbentuk. Jadi nanti kita jumlahin yang hasilnya 22. Ini 12 ditambah 8, ini 20. Ya, 20. 20. 20 semua ya. 20 gram campuran besi. 2 gram perak. Hmm. 22 gram plus 2 gram. Oh, dia yang bereaksi. Bentar, bentar, bentar. 20 gram campuran serbuk besi dan belerang dipanaskan. Setelah reaksi selesai terbentuk 22 gram dan tersisa 2 gram zat besi. Nah, dia jadinya dijumlahin ya, Rainori. Ya, 22. Kita langsung lihat aja di sini deh. Nah, total masanya kan 22 gram. FeS-nya. Ada 2 gram sisa besi. Berarti total seluruhnya adalah 24 gram. Nah, ini massa totalnya 24 gram. Massa belerangnya 22 gram dengan 14 yang bereaksi. 8, 6. Ini ada yang kurang nih soalnya nih. Kita anggap aja kayak tadi ya. Ini buat besi. Ini bukan campuran.
Jadi jumlahnya yang 18 sama 4. Ini soalnya ada yang kurang. Ini gimana? Ini agak ribet yang ini nih. Ya, Oh, satu soal lagi atau udah, Ainur? ini sudah waktunya. Ini sih. Ya udah habis ya. Ya, ini Udah di bisa. sini di bawah ada ininya kok. Ada pembahasannya. Ada pembahasan. Iya, dia makin ke bawah makin susah. Jadi yang ini yang paling kompleks yang ini. Yang Oh, paling bawah. Nah, yang atas-atas tadi dia masih mudah, ada sedang, ada susah. Itu. Ya, ya semoga ulangannya besok lancar ya, Rainor. Kita save dulu. Oke, kita tutup dengan mengucapkan nafas hamdalah. Jangan lupa. Ya. Kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Ya, langsung save. Terus stop dulu ya.